1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Ya, bersama kami di sini kelompok 2, kami ingin mengkampanyekan bagaimana sih cara menanggulangi air sungai yang tercemar dengan menggunakan ekoenzim. Saya Christian dan tugas saya di sini sebagai reporter. Halo, aku Grace. Aku Iva. Kami sebagai pembuat naskah. Hai, nama aku Jessica. Aku sebagai kameramen. Hai, nama aku Irma. Aku sebagai editor. Selamat pagi Permisa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Irma Sitonanisa yang akan memberitakan berita-berita terbaru dan teraktual 6 Januari 2025. Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam berita pagi ini. Kondisi sungai di berbagai wilayah semakin memprihatinkan. Limbah industri, limbah rumah tangga, dan aktivitas manusia yang tidak terkendali telah mencemari banyak sungai, mengubah sumber kehidupan ini menjadi ancaman bagi kesehatan, lingkungan, dan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya merusak ekosistem perairan, tetapi juga mengganggu mata pencaharian warga yang bergantung pada sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dampak terhadap kehidupan kita? Simak laporan berikut. Kembali bersama saya, Christian, dari tempat kejadian. Seperti yang kita lihat, menurut Badan Pusat Statistik, 46% sungai di Indonesia tercemar berat, 32% tercemar sedang berat, 14% tercemar sedang, dan 8% tercemar ringan. Sungai yang tercemar dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan patogen penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Pencemaran sungai dapat menyebabkan pandangan sungai yang berpotensi menyebabkan banjir. Banjir yang membawa air tercemar dapat menyebabkan wabah penyakit di kawasan permukiman. Beberapa penyebab utama pencemaran sungai adalah pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan kegiatan pertambangan. Dari sini, kita sudah mengetahui faktanya kondisi sungai kita sedang tidak baik-baik saja. 环保教素的原因只有一个，要让我们的地球减少伤害，让每一个人都懂得保护我们的环境，把我们家里的新鲜的果菜皮垃圾能更好的来处理，减少污染。这就是我们来推广环保教素真正的原因。我们是为了垃圾而来，而不是为了教素而来。那做这些酵素，主要我个人的认为是，我们需要很多的活动，因为活动里面才能带出更多人有这些觉醒，能唤醒更多的人注意我们的环境，了解我们的环境，知道我们当下面对的全球暖化的紧迫性，让大家可以感受到酵素它如何对我们有帮助。所以呢，在这里减少垃圾，每一个人的行动，希望我们大家都能加入，然后一起在像这样的环境一起来做更多有意义的事情。 Saat ini, saya sedang memegang sebuah produk bernama ekoenzim. Seperti yang kita tahu, bahwa ekoenzim sendiri adalah cairan ekstrak yang dihasilkan dari fermentasi sisa sayuran dan buah-buahan. Dengan substrat gula merah atau melase, ekoenzim adalah cairan pembersih serbaguna yang dihasilkan dari fermentasi sisa buah, sayuran, dan biji-bijian. Ekoenzim sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya mengurangi masalah lingkungan, membantu mengolah sampah organik sebagai bahan pembersih rumah tangga, sebagai pupuk organik, dan sebagai biopestisida alam. Tidak banyak orang yang memanfaatkan sampah-sampah organik sisa dapur selain untuk dijadikan pupuk kompos. Padahal, jika diolah dan dimanfaatkan dengan baik, sampah dapur tersebut memiliki banyak sekali manfaat. Penasaran apa saja? Ekoenzim pertama kali dikembangkan dan dikenalkan oleh Dr. Rusukon Pongpangpong yang merupakan pendiri dari Asosiasi Pertanian Organik atau Organic Agriculture Association di Thailand.
Dia menciptakan ini dalam rangka untuk mengurangi global warming. Ternyata, ekoenzim memiliki segudang manfaat. Yang pertama, sebagai cairan pembersih. Cairan ekoenzim dapat digunakan untuk membersihkan baju, perabotan rumah tangga, mebel, karpet, lantai, toilet, bahkan buah dan sayuran. Yang kedua, sebagai pupuk cair. Ekoenzim juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Cara pengaplikasiannya yaitu dengan menyemprotkan cairan ekoenzim yang sudah dicampur dengan air pada tanah di sekitar tanaman. Yang ketiga, sebagai pemberantas hama. Ekoenzim sangat efektif untuk mengusir hama tanaman, misalnya sayur-sayuran, bahkan hewan yang mengganggu di sekitar rumah, seperti kecoa, semut, lalat, nyamuk, dan serangga lainnya. Karena ekoenzim terbuat dari bahan alami, tidak akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Selain itu, dapat menghemat pengeluaran juga karena bahan-bahan yang digunakan dapat dengan mudah ditemukan dan pasti harganya murah. Selamat datang di segmen pembuatan ekoenzim. Ekoenzim adalah solusi ramah lingkungan yang dapat kita buat sendiri di rumah. Mari kita lihat bagaimana cara membuatnya. Untuk membuat ekoenzim, kita membutuhkan 3 bahan utama, yaitu sisa buah, gula merah, dan juga air. Pastikan sisa buah yang kita gunakan adalah buah-buah yang tidak terkontaminasi ya. Pertama, potong sisa buah dan juga gula merah menjadi bagian kecil agar lebih cepat larut. Selanjutnya, kita dapat memasukkan sisa buah dan juga gula merah yang sudah kita potong-potong kecil ke dalam wadah yang sudah berisikan air. Setelah semua bahan tercampur, tutup wadah dengan rapat dan jangan lupa untuk memberikan lubang kecil agar udara bisa keluar. Simpan di tempat yang gelap selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, ekoenzim bisa digunakan. Ini adalah produk alami yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembersih rumah tangga dan juga pupuk tanaman. Selanjutnya, mari kita lihat aksi bersih sungai yang dilakukan oleh warga setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran sungai. Setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan sungai. Dengan bekerja sama, kita bisa mengumpulkan sampah dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Setelah beberapa jam bekerja, lihatlah hasilnya. Sungai yang bersih tidak hanya membuat lingkungan lebih indah, tetapi juga membantu menjaga kesehatan masyarakat. Penggunaan ekoenzim tidak hanya bermanfaat di rumah, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kebersihan sungai kita. Dengan menggunakan ekoenzim, kita dapat mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya. Ekoenzim membantu mengurangi limbah organik dan mengurangi bau tidak sedap di sungai. Menurut kalian, apa sih kegunaan ekoenzim itu? Jadi, ekoenzim berfungsi sebagai agen bioremediasi untuk memperbaiki kualitas air. Dengan mengurangi polutan, kita dapat menciptakan ekosistem yang baik dan yang sehat untuk flora dan fauna di sungai. Benar sekali. Ekoenzim juga dapat mengurangi bau tidak sedap dari pencemaran air dan juga dapat mempercepat produksi bahan organik. Makanya, walaupun ekoenzim itu bersifat kecil, namun berdampak besar untuk lingkungan. Data menunjukkan bahwa setelah penggunaan ekoenzim secara rutin, kualitas air sungai meningkat secara signifikan. Ini berarti lebih banyak ikan dan organisme air lainnya dapat hidup dengan baik. Selain itu, sungai yang bersih juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas seperti bermain dan berolahraga tanpa khawatir akan kesehatan mereka. Melalui kolaborasi dan penggunaan ekoenzim, kita dapat menciptakan kebersihan sungai dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Setiap langkah kecil yang kita ambil memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitar. Demikianlah informasi mengenai ekoenzim dan aksi bersih sungai yang telah kita saksikan. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan memanfaatkan solusi ramah lingkungan seperti ekoenzim. Sungai di masa depan.